Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi di dalam Sapaan Seorang Sahabat. Semoga damai sejahtera dari Tuhan, penghiburan dan kekuatan ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Ibu Bapak dan Saudara-saudari terkasih, jika kita berbicara tentang cukup, hidup yang cukup, sudahkah Bapak Ibu merasa tercukupi dengan metode ibadah kita di gereja masing-masing yang mengandalkan ibadah daring atau ibadah online? Jika mau jujur, pasti jawaban kita akan mengatakan itu tidak cukup. Karena yang diperlukan adalah perjumpaan dan sentuhan di antara anggota persekutuan, dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari bergereja. Nah, cukup itu menjadi sebuah kata yang sangat relatif untuk kita perbincangkan, untuk kita pergumulkan bersama. Karena hidup cukup dengan rasa cukup itu adalah sesuatu yang akan sangat sulit untuk tercapai. Bahkan ilmu ekonomi mengatakan kehidupan manusia itu pada dasarnya tidak akan pernah merasa cukup. Tetapi dalam kekristenan, ibu bapak dan saudari-saudara, hidup dengan rasa cukup itu sebuah panggilan yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Di dalam perjalanannya, rasa cukup itu sesuai dengan teori-teori yang ada, bisa memampukan kita untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Rasa cukup mengarahkan hidup kita di dalam kesederhanaan. Rasa cukup itu adalah sebuah kekuatan untuk melawan keserakahan. Dan rasa cukup juga sesuai teori yang saya baca, itu melahirkan sikap kesediaan untuk berbagi. Baik berbagi ruang, baik berbagi cinta kasih, ataupun yang tidak kalah penting dari semuanya adalah berbagi kepedulian dengan orang lain. Mudah? Tentu saja tidak. Untuk itu mari belajar bersama dari bacaan kitab suci. Ibu dan bapak saudari-saudari di rumah, sejenak dipersilahkan mengambil kitab suci atau Alkitab yang ada di HP masing-masing, lalu dibuka surat 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai dengan 15. Bagaimana? Sudah dibaca kan? Walaupun nanti di layar ada, juga di HP Bapak Ibu atau di Alkitab Bapak Ibu sudah dibaca. Nah, kalau sudah dibaca atau memperhatikan di video tadi, kita akan bertemu dengan sebuah sapaan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang diawali dengan teks seperti ini. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Di ayat 7 bagian pertama yang kita baca,
Paulus mengatakan bagaimana jemaat di Korintus itu sudah kaya dalam banyak hal. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, dan seterusnya. Tetapi Paulus secara tegas menegaskan kepada jemaat di Korintus itu jangan lupa juga dengan kaya yang lain. Kaya dalam pelayanan kasih. Ibu bapak, saudari-saudara, dan sahabat-sahabat saya semuanya. Kaya dalam pelayanan kasih ini menjadi pertanda bahwa Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk juga memikirkan apa yang mereka miliki. Haruslah dibagikan di dalam pelayanan kasih terhadap semua orang saat itu. Kata kaya dalam pelayanan kasih ini menjadi menarik karena hidup jemaat di Korintus tidak hanya berdasarkan dari apa yang telah mereka punyai atau mereka miliki, tetapi mereka juga harus kaya di dalam berbagi atau memberi. Jadi konsep kaya menurut Paulus dalam bacaan kita tidak sekedar hanya tentang apa yang ada dalam hidup jemaat di Korintus, tentang apa yang dimiliki jemaat di Korintus, tetapi juga tentang apa yang telah mereka berikan kepada semua orang. Dalam bacaan kita ini adalah pelayanan kasih. Nah, lalu bagaimana cara hidup kita? Bagaimana cara kita menghayati sapaan firman dari Rasul Paulus ini di tengah-tengah kehidupan yang saat ini sedang sulit, di tengah-tengah kehidupan yang saat ini sedang susah, di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang terdampak dari virus COVID-19 ini. Apakah kita tetap akan berpikir bahwa kita dululah yang kaya, kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tetapi tidak punya kerelaan hati untuk mau berbagi kepada orang-orang di sekitar kita? Dalam iman Kristen tidak melarang kita untuk menjadi kaya dengan apa yang kita miliki. Tetapi saat ini kita diingatkan bahwa hidup kita, apa yang kita miliki, mau banyak, mau sedikit, mau berlebih atau tidak berlebih, Paulus mengingatkan kita juga agar kaya di dalam pelayanan kasih. Agar kasih karunia Tuhan yang telah turun atas kita itu juga kita bagikan kepada kehidupan di sekitar kita. Tetapi mungkin ada pendapat juga sih, ya tidak salah. Kira-kira begini, wong saya aja nggak punya kok. Kita harus kaya dulu untuk bisa memberi dan berbagi. Bagi saya mitos atau perkataan ini sungguh tidak masuk di akal dan sangat keliru. Sebab hidup yang bersedia untuk berbagi itu, dalam pemahaman saya beda, tidak masalah. Tidak berbanding lurus dengan seberapa besar dan banyak kita memiliki sesuatu. Karena di dalam kenyataannya ibu bapak dan saudari-saudari, kita sulit sekali menemukan orang yang berlebih itu mau berbagi, orang yang berlimpah secara sosial dengan cepat atau gerak cepat, gercep untuk berbagi, karena mereka tidak punya rasa cukup. Rasa cukup dalam hidupnya itulah yang mendorong seseorang untuk mau berbagi. Berbagi ruang, berbagi perhatian, juga berbagi terhadap sesama. Ada seorang tokoh selain Mother Teresa di India, namanya adalah Amy Carmichael. Dia adalah seorang misionaris yang membaktikan hidupnya untuk India selama 56 tahun untuk anak-anak yang mengalami kekerasan. Dia adalah founder dari Dohnavur Fellowship, pelayanan khusus untuk anak-anak yang disakiti, yang tidak punya rumah, dan seterusnya. 56 tahun ini
Amikar Mikael ini terinspirasi dari apa yang dilakukan Bunda Teresa dan Rasul Paulus. Dia mengatakan, pernah berucap seperti ini. Engkau dapat memberi tanpa mencintai, namun engkau tidak dapat mencintai tanpa memberi. Ayat 7 tadi, saat Rasul Paulus menyapa, mengajak, menasihati, mendorong jemaat di Korintus untuk juga kaya dalam pelayanan kasih itu, itulah konsep kaya dalam iman Kristen. Punya atau tidak, lebih bercukupan atau tidak. Tetapi rasa cukup itulah yang mendorong Rasul Paulus untuk mengajak jemaat di Korintus terus berbagi. Dan ditekankan di ayat yang ke-14 dan 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi kaya dalam pelayanan kasih itu harus diwujudkan dalam pemberian kasih terhadap semua orang. Agar terjadi apa? Agar terjadi keseimbangan. Agar terjadi kecukupan satu dengan yang lain. Dan agar orang yang mengumpulkan banyak, kata Paulus, tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Perkataan ini menjadi refleksi, menjadi permenungan, menjadi sapaan untuk saya dan saudara-saudari, sahabat-sahabatku semua. Di tengah-tengah situasi yang sekali lagi saya harus bilang sangat terbatas. Orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita akan merayakan Idul Fitri tahun 2020. Lalu pertanyaannya, kita mau apa? Kita mau bagaimana sebagai murid-murid Kristus? Apakah kita akan punya hitungan ekonomis yang sangat detail sampai kita lupa mencintai dan memberi orang lain? Atau kita hidup dengan rasa cukup, lalu kita mau berbagi dan memberi dengan rasa cinta? Semoga damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku semua dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.